Jumpa lagi bersama saya, Arif. Kali ini saya akan membahas tentang listrik dinamika seri 12 dengan topik hukum kedua Kirchhoff. Yuk. Hukum kedua Kirchhoff. Hukum Kirchhoff tentang tegangan menyatakan bahwa jumlah aljabar perubahan tegangan yang mengelilingi suatu rangkaian tertutup atau loop sama dengan 0, yang dinyatakan dengan sigma V sama dengan 0. Ya. Ada yang menuliskan sigma E sama dengan 0. Jadi tergantung lambangnya, ini pemahaman mengenai lambang ya. Hasil penjumlahan dari jumlah GGL dalam sumber tegangan dan penurunan tegangan sepanjang rangkaian tertutup atau loop sama dengan 0. Jadi dinyatakan ini adalah jumlah GGL atau gaya gerak listrik, disebut tegangannya, itu sama dengan sigma dari perkalian I dengan R. Jadi perkalian I dengan R ini kan hukum Ohm, jadi tegangan juga. Jadi tadi dibahasakan dengan penurunan tegangan sepanjang rangkaian tertutup. Jadi nilai sumber tegangan itu akan dikurangi oleh jumlah dari perkalian I kali R. Jadi ini kalau ditulis di ruas kiri, di ruas yang sama, itu sigma E sama min sigma I kali R itu sama dengan 0. Nah, tentu saja ini mengandung perjanjian tanda di sini ya. Arus I searah dengan arah loop, maka I diberi tanda positif, sedangkan arah elemen pendek min panjang plus ya, yang pendek itu atau min, panjang plus itu bila searah dengan arah loop, maka E-nya diberi tanda positif. Asalkan di ruas sisi yang berbeda ya, ruas kiri dan ruas kanan. Demikian nanti kita terapkan. Nah, ini adalah contoh rangkaian. Jadi kebanyakan rangkaian hukum kedua Kirchhoff itu diterapkan pada rangkaian yang memiliki loop lebih dari satu ya, lebih dari satu, walaupun ya satu loop pun bisa digunakan ya. Hukum kedua Kirchhoff dapat digunakan untuk menyelesaikan kasus rangkaian listrik tertutup yang terdiri dari 2 atau lebih loop. Walaupun rangkaian listrik tertutup satu loop juga dapat diselesaikan dengan hukum kedua ini. Namun untuk kasus rangkaian 2 atau lebih loop dapat dengan mudah diselesaikan juga. Nah, ini contoh penerapannya. Jadi ini ditunjukkan rangkaian 2 loop, loop pertama dan loop kedua. Nah, di sini cara menuliskan persamaannya adalah persamaan loop pertama itu E1 ya, E1 ditulis di ruas kiri itu sama dengan I1, ini I1 kali R1. Nah, I1 ini melalui R1 ditambah I3. Nah, di sini I3. Seandainya ini arahnya ke sana, berarti ini I3, ini I2 ya, ini I1. Nah, persamaan loop yang kedua berarti E min E, karena ini arusnya ke sana. Jadi ini berlawanan dengan arus, berarti min E2 sama dengan min I2 kali R2. I2 kali R2. Ya, ini arahnya ke sana. Ditambah I3 kali R3. Lalu biasanya membutuhkan persamaan yang ketiga yang memenuhi hukum yang pertama Kirchhoff, yaitu arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Di sini dinyatakan I1 sama dengan I2 ditambah I3 ya. Ini persamaan yang ketiga. Dari 3 persamaan ini biasanya dapat menyelesaikan suatu persoalan rangkaian tertutup. Oke, kita lanjutkan dalam praktek. Oke, berikut ini adalah rangkaian yang terdiri dari 2 loop, masing-masing cabang terdapat elemen ya, yang di sini 2 volt, 4
volt, kemudian yang cabang ketiga ini 8 volt. Perhatikan di sini kutub positif sebelah kiri, ini artinya di cabang ini akan mengalir menuju ke sana. Kemudian ini positif di bagian bawah, bercenderungan arus akan lewat ke bawah, sedangkan yang di cabang ketiga ini kutub positifnya di sebelah kanan, kecenderungan arusnya akan mengalir. Tetapi pada faktanya nanti tergantung dari nilai-nilai potensial sumber ini akan menyebabkan arus apakah dia mengalir ke atas atau ke bawah di cabang pertama ini, tergantung dari nilai elemen. Begitu pula di cabang ini, jadi tidak selalu bahwa kutub positif yang di bawah ini akan sesuai dengan arus ya, atau sama dengan arus ke bawah. Yang sebelah kanan juga begitu, juga tidak selalu arusnya akan mengikuti kutub positifnya. Jadi semuanya tergantung pada nilai-nilai. Begitu pula juga faktor hambatan masing-masing di setiap cabang. Ya, ambil contoh misalnya cabang pertama ini adalah memiliki hambatan sebesar 10 ohm, yaitu jumlah 2 ohm ditambah 8 ohm ya. Susunan seri jadi 10 ohm. Cabang ini 4 ohm, di cabang ini 10 ohm juga ya, 4 tambah 6. Nah, kemudian masing-masing cabang kuat arusnya akan kita deteksi dengan ampere meter ya. Cabang kedua ini juga ada ampere meter. Cabang ketiga juga ada ampere meter. Jadi nanti kita akan amati bahwa kalau di cabang pertama ini ada saklar berarti masih terbuka, berarti belum ada arus ya. Kita tutup. Nah, kita tutup sekarang. Jadi di cabang loop pertama ini akan terdapat arus listrik, sehingga kebetulan ini kutub positif, ini kutub positif. Kalau cabang pertama saya tutup, ini arusnya akan loopnya sesuai dengan kutub positif, jadi ke sana. Nah, hukum kedua Kirchhoff itu menyatakan bahwa jumlah tegangan di dalam rangkaian tertutup itu sama dengan 0. Berarti kalau suppliernya ya, satu daya sumber elemennya itu 4 volt dan 2 volt, ini akan memberikan pada cabang ini apabila menuruti hukum kedua Kirchhoff, maka jumlah tegangan 6 volt itu akan diberikan penurunan oleh hambatan di cabang ini. Jadi kita tutup, kalau saklar ini saya tutup, ternyata arus yang mengalir pada cabang ini dalam satu cabang ini karena satu loop, maka arusnya ampere meternya menunjukkan nilai yang sama ya, 429 mA. Berarti arusnya ke sana ya. Ini panahnya, arusnya ke sana. Ini arusnya turun. Kemudian artinya ini tegangan 4 tambah 2, kemudian kebetulan satu arah dijumlahkan, itu akan sama dengan nilainya dengan I kali R. Coba kita hitung ya, I-nya adalah 429 mA, sedangkan hambatannya itu 14 ohm. Nah, 14 ohm dikali 429 mA atau 0,429 mA. Jadi kalau itu dikalikan akan dapat nilainya sama dengan 6 volt ya. Kalau saya hitung kalkulator ya, saya carikan kalkulator, coba kita hitung. Saya tadi 0,429 dikali 14 sama dengan 6 volt ya. Ya, artinya min 6 volt, jadi menjadi 0. Ini tentu saja ini pembulatan 6 volt. Sedangkan kalau ini di cabang kedua saklarnya saya tutup, tentu akan mengubah nilai yang ditunjukkan oleh ampere meter cabang pertama dan kedua ya, karena ini arusnya disuplai 8 volt. Jadi saya tutup ya. Setelah saya itu terjadi perubahan ampere yang ditunjukkan oleh masing-masing ampere meter ya. Di sini 0,2 ampere, di sini 1 ampere, di sini 0,8 ampere. Sesuai dengan hukum pertama Kirchhoff, kalau ini arusnya naik 0,2, ini arusnya turun 1, ini naik, berarti masuk 0,2 dan 0,8. Jadi 0,2 tambah 0,8 itu 1 ampere ya. Cocok ya hukum yang pertama. Sedangkan hukum yang kedua ini berarti loop kedua itu juga akan 0 ya. Di sini kalau ini ditelusuri ya, satu loop berarti 8 tambah 4 itu 12 volt ya di loop yang kedua ini. Kalau dihitung penurunan tegangannya kita hitung ya. Jadi di sini 0,8 dikali 10. 0,8 dikali 10 mudah dihitung, jadi 8 volt ya. 8 volt padahal tadi ada 12 volt, berarti kurang 8 volt, tinggal 4 volt. Nah, 4 volt itu di sini 1 kali 4 volt ya, jadi 0. Nah, ini hukum
yang kedua Kirchhoff. Jadi hukum yang kedua Kirchhoff pada prinsipnya adalah setiap loop yang tertutup itu memiliki jumlah tegangan sama dengan nol. Saya kira jelas. Dengan peragaan ini membantu persepsi kita untuk memahami hukum kedua Kirchhoff. Oke, peragaan tadi coba kita hitung perhitungannya menurut penerapan hukum kedua Kirchhoff ya. Contoh perhitungan menggunakan hukum kedua Kirchhoff. Jadi ini tadi loopnya ke sana kan, ini positif. Jadi loopnya saya buat ke sini. Ya, ini langkahnya. Jadi langkah loop 1 ini juga ini positif. Jadi arahnya ke sana. Jadi ini loopnya ke sana juga. Jadi ini kalau ini dilambangkan X katakanlah gitu ya, I1-nya X. Saya suka menggunakan lambang X karena di matematika Anda supaya cepat nangkap. Jadi ini I1 sama dengan X, sedangkan sini Y itu adalah I2 ya. Y itu I2. Lalu sesuai dengan hukum pertama Kirchhoff, yang masuk kan sama dengan yang keluar. Jadi ini yang keluar ini adalah I3. Jadi ini I3 dan ini cukup dinyatakan X plus Y. Jadi saya buat persamaan. Yang pertama loop pertama, ini loop kedua. Jadi loop pertama, persamaan loop pertama, persamaannya adalah jadi kalau kita lambangkan ini saya kasih E1 sesuai dengan cabangnya, ini E2, ini E3 ya. Jadi persamaannya ini pendek panjang, positifnya di sini berarti E1 ditambah E2 sama dengan X ya. I-nya I1X, X kali R1 dan R2. Jadi ini persamaannya R1 ditambah R2. Ini persamaan pertama, tapi dimasukkan nilainya saja yang sudah ada. Jadi ini 2 ditambah 4 sama dengan X kali 8 tambah 2. Sederhananya adalah 6 sama dengan 10X. Tapi di sini masih ditambah, persamaan satu ini masih di cabang sini ada X plus Y, jadi kali X plus Y kali R3. Jadi ini masih ditambah R3 kali X plus Y. Jadi ini masih ditambah X plus Y kali R3 nya itu 4. Jadi ini 10X ditambah 4X plus 4Y. Oke, jadi sederhananya adalah 14X plus 4Y. Jadi ini persamaan 1. Persamaan 2-nya adalah loop yang kedua. Loop yang kedua persamaannya adalah jadi ini positif, arahnya ke sana berarti E2 tambah E3 ini ya, ini positif, jadi arahnya sama dengan I2 kali ya, Y kali R. Nah ini saya lambangkan saja, ini R4, ini R5. Jadi ini tambah R4 tambah R5, kemudian ditambah X plus Y kali R3. Jadi 4 ditambah 8 sama dengan Y kali berapa ini, R4 nya 6 tambah 4 10 ditambah X plus Y kali R3 nya 4. Jadi 12 sama dengan 10Y ditambah 4X tambah 4Y. Jadi 12 sama dengan 4X plus 14Y. Nah ini persamaan yang kedua. Oke, dari dua persamaan ini kita bisa cari nilai X dan Y. Oke, kita samakan saja di sini ya, eliminasi atau substitusi kita samakan. Jadi ini kali 4 kali 14, ini kali 4, ini kali 4, ini kali 14 supaya sama ya. Jadi saya selesaikan di sini. Jadi untuk yang persamaan pertama kali 14 jadi berapa, 4 kali 14 kali 6 196 ya. 196 X ditambah 16Y. Oke, yang ini kita selesaikan. 12 kali 4 itu 48 sama dengan 4 kali 4 16 ya. Kalau ini kali 14, ini kali 14, ini kali 4. Ini tadi 4 kali 14 bukan 16 ini. Jadi ini 5. Oke, diralat ya. Kita 56. Yang ini berarti 4 kali 4 16X, ini 56 tambah 56Y. Jadi saya coret di sini berarti 14 kurangi 8 itu 6, 67 kurangi 4 36 sama dengan ini 1
itu 80X. Jadi X sama dengan 36 bagi 180. Bagus, saya kira 6. Temunya cocok ya dengan tadi ya. Jadi nilainya X itu 200 mA atau 1/5 ampere atau 0,2 ampere. Oke, untuk nyari Y dimasukkan saja ke dalam salah satu persamaan. Saya pilih yang ini untuk nyari Y, berarti oke. Jadi ini persamaan yang nyari Y, berarti saya ambil 48 yang dari sini ya. Kita ambil 48 sama dengan 16X, X-nya 1/5 ditambah 56Y. Jadi 48 dikurang 16 sama dengan 56Y. Jadi Y susah ini ya. 16/5 itu 31/5. Jadi 56Y sama dengan 48 kurangi 3 itu 45 kurangi jadi 44,8. Jadi Y sama dengan 44,8 dibagi 5 sama dengan 0,8 ampere ya. Begitu berarti untuk I3 X tambah Y nya adalah 0,2 ditambah 0,8. Jadi sama dengan 1 ampere. Jadi sama dengan peragaan tadi. Demikian caranya. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya, sampai bertemu di seri berikutnya.